Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kamu semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat menerima, memahami, dan dapat melaksanakan sebagaimana tuntutan pembelajaran yang akan Bunda sampaikan selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fasilitas indentasi dan pengaturan tabs pada aplikasi Microsoft Word. Oke, akan saya buka lembar kerja Microsoft Word. Sebelumnya Bunda sudah mengetikkan 3 buah paragraf. Ketiga paragraf ini yang nantinya akan kita edit sesuai dengan materi pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah indentasi. Pengaturan indentasi terdapat pada pengaturan paragraf yang bisa dilihat pada kotak dialog paragraf. Untuk memunculkan kotak dialog paragraf, kamu bisa klik tanda persegi pada kelompok grup paragraf di menu bar Home. Ini diklik kiri, akan muncul kotak dialog. Nah, pada kotak dialog ini, di sini ada indentation. Nah, di sini tertera indentation ada left, ada right, ada spesial. Pada spesial di sini ada pilihan lagi first line dan hanging. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang indentation ini. Oke, saya tutup. Selain menggunakan menu paragraf, kamu bisa juga melakukan pengaturan indentasi melalui ruler line yang tertera pada lembar kerja Microsoft Word yang kamu miliki. Pada lembar kerja Microsoft Word yang sedang terbuka di komputer di laptop Bunda, tertera atau diaktifkan fasilitas ruler line. Ini dia. Seandainya pada laptop atau komputer yang kamu gunakan tidak muncul ruler line-nya, kamu bisa munculkan melalui kotak dialog view. Kemudian pada group show, kamu klik ruler. Di samping ruler ada kotak persegi yang kalau diklik akan muncul tanda centang, artinya ruler lainnya aktif atau muncul di lembar kerja. Tapi kalau dihilangkan tanda centangnya, maka ruler lainnya akan tidak aktif atau tidak tampil pada lembar kerja Microsoft Word. Untuk kondisi pembelajaran kita saat ini, kita membutuhkan supaya ruler lainnya diaktifkan. Oleh karena itu, ini harus diklik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melakukan pengaturan indentasi pada ruler line ini? Pada sisi kiri ruler line terdapat 3 alat yang namanya, ini nanti kalau disorot akan muncul notifikasi first line indent. Di bagian bawahnya akan muncul notifikasi hanging indent. Di paling bawah akan muncul notifikasi left indent. Dan di sisi kanan dari ruler line akan muncul notifikasi right indent.
Oke? Masing-masing alat yang menampilkan notifikasi tersebut memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan notifikasi yang diinformasikannya. Contoh, Bunda akan aktif di paragraf pertama pada naskah yang sudah tertera pada lembar kerja yang Bunda buka. Sudah? Kemudian, kita mau melakukan pengaturan indentasi pada first line, baris pertama. Oke, caranya gimana? Tekan alat yang namanya first line indent, klik kiri, tahan, geser ke kanan hingga posisi yang kita mau, kemudian dilepas. Sudah? Saat ini, Bunda atur posisi first line indent pada 1,5 cm. First line indent. Kalau mau dipindah lebih jauh mencolok ke dalam, tinggal diklik, tahan mouse kiri, geser ke kanan. Ke posisi 2,5. Tuh dia. Sudah? Hanya baris pertama pada paragraf pertama yang mendapat efek dari pengaturan first line indent ini. Ya. Oke. Sekarang kita lakukan pengaturan pada hanging indent. Ini alatnya hanging indent. Tahan, kita geser ke posisi 1 cm ke kanan. Oke. Lihat perubahan yang terjadi. Hanya baris kedua hingga baris terakhir dalam paragraf pertama yang memperoleh efek dari pengaturan hanging indent yang sudah Bunda lakukan. Oke? Sekarang selanjutnya. Bunda mau geser left indent. Geser left indent. Klik, tahan kiri, Bunda geser sejauh 1 cm ke kanan. Berarti ke posisi 2 cm. Nah, perhatikan ketika Bunda melakukan pergeseran terhadap ketika Bunda melakukan pergeseran terhadap left indent, maka secara otomatis first line indent dan hanging indent bergeser pada posisi sejauh perubahan yang dilakukan terhadap left indent. Contoh, first line indent, ini Bunda batalkan. Awalnya seperti ini. First line indent diatur ke posisi 2,5 cm. Hanging indent digeser ke posisi 1 cm ke dalam. Nah, ketika Bunda lakukan pergeseran terhadap left indent, maka first line indent akan ikut bergeser sejauh pergeseran yang dilakukan terhadap left indent. Left indent saya lakukan pergeseran 1 cm. Maka first line indent yang awalnya berada di posisi 2,5 berpindah ke posisi 3,5. Artinya bertambah 1 cm. Hanging indent yang awalnya berada pada posisi 1 cm bergeser menjadi ke 2 cm sesuai dengan pergeserannya left indent. Artinya, ketika left indent digeser, otomatis first line indent dan hanging indent
akan mengikuti pergeseran pada posisinya masing-masing. Kalau 1 cm ke kanan, maka akan bergeser 1 cm ke kanan pada posisinya. Kalau awalnya 3, berarti jadi 4. Kalau awalnya 2, jadi 3. Oke. Selanjutnya, kita masuk kepada pengaturan right indent. Right indent adalah pengaturan batas kanan. Oke, Bunda geser. Right indent kita mau geser ke arah 1 cm dari batas kanan area kerja. Oke. Lihat, kita sudah melakukan, Bunda sudah menunjukkan pengaturan terhadap first line indent, hanging indent, dan left indent, serta right indent pada paragraf pertama melalui ruler line. Perubahan yang Bunda lakukan atau perintah yang Bunda berikan terhadap ruler line bisa kamu lihat melalui tab home, kemudian kotak dialog paragraf pada kelompok indentation. Perhatikan, left indentnya 2 cm, benar ya? Kemudian right indent 1,01 cm. Nah, ternyata tidak tepat ya untuk pengaturannya. Di sini kita lihat 1 cm ternyata lebih 0,1, tapi tidak jauh jaraknya. Kemudian pada spesial first line indent kita lakukan pengaturan ke arah 1,5 cm. Ya, 1,5 cm dari posisi left indent. Left indent di posisi 2, first line indent berada di posisi 3,5. Berarti benar 1,5 cm. Oke. Ini pengaturan untuk indentasi. Ya. Pengaturan untuk indentation. Apa fungsi indentation ini? Akan sangat membantu ketika misal kamu membuat teks yang membutuhkan bingkai. Kamu bisa mengatur jarak dari bingkai ke teksnya supaya jangan terlalu rapat. Misal, oke, ini sudah Bunda tutup. Oke, misalkan ini hanya paragraf yang Bunda lakukan pengaturan. Sekarang kita mau tambahkan bingkai pada naskah teks yang ada 3 paragraf ini. Page layout, page border. Nah, kita mau beri bingkai. Misalnya bingkainya dengan tampilan seni artistik. Kita mau buat seperti ini misalnya. Nah, kalau ini langsung kita okekan, ini Bunda okekan, nanti tampilan bingkainya akan seperti ini. Dan tampilan seperti ini bisa jadi nanti waktu dicetak terpotong sebahagian dari gambarnya. Nah, kamu perlu melakukan pengaturan tambahan sedikit pada option. Oke, pada measure font, di sini secara standar dia akan mengarah kepada pengaturan edge of page. Nah, kamu bisa pilih teks supaya bingkainya tadi rapat dengan teksnya. Oke? Dan oke. Nah, ini kondisinya.
Kalau begini tampilannya, maka terlalu rapat. Untuk baris pertama kita beri enter. Untuk paragraf kedua dan ketiga kamu tinggal memberikan pengaturan supaya jangan terlalu rapat teks dengan bingkainya. Ini salah satu, ini Bunda blok dulu ke bawah, baru dirubah batas left indennya saja ke posisi 1 misalnya, yang right juga ke posisi 1. Nah, ini contoh salah satu penggunaan untuk indentation tadi. Dalam hal ini left dan right. Mungkin suatu saat nanti kamu perlukan ketika melakukan pembuatan makalah yang banyak penambahan topik-topik dan subtopik. Nah, seperti itu. Oke, untuk indentation, Bunda rasa penggunaannya sudah bisa dipahami. Namun Bunda mau menambahkan sedikit info bahwa ruler line yang Bunda punya satuannya adalah sentimeter. Tugas di modul Bunda instruksikan satuannya sentimeter. Ternyata bisa jadi kamu punya laptop yang kamu gunakan satuannya tidak sentimeter. Karena jarak antar angka 1, angka 2, ke angka 3, ke angka 4 itu jauh-jauh. Dan angkanya hanya sampai 6 atau angka 7. Oke? Nah, kamu bisa melakukan perubahan terhadap satuan pada ruler line pada laptop yang kamu gunakan melalui salah satu grup pada toolbar. Kamu klik kanan, kemudian ada sedikit perbedaan. Untuk Office 2016 hanya ada customize the ribbon. Kalau untuk 2010 seperti yang Bunda gunakan, ada customize quick access toolbar. Kedua-duanya sama tampilannya. Yang akan muncul tampilannya adalah word option. Oke, Bunda cancel. Pada kedua, customize the ribbon. Kalau Bunda klik juga yang muncul adalah kotak dialog word option. Oke, nah sekarang kita masuk ke kelompok advance, tab advance. Klik tab advance, akan muncul kotak menu di sebelah kanan beberapa pilihan. Silakan masuk ke grup display atau kelompok menu display. Sudah? Laptop Bunda satuannya sentimeter. Kalau laptop atau komputer yang kamu gunakan, angka pada ruler line-nya hanya 1 sampai 6 atau 1 sampai 7, artinya di sini pasti tertera inci. Bunda praktekkan? Oke. Nah, ini dia. Oke, nah sekarang tinggal kembalikan. Kita samakan supaya kamu tidak bingung nanti waktu melakukan pengaturan sesuai dengan tugas yang diberikan. Rubah satuannya menjadi sentimeter. Klik kanan di salah satu grup pada menu toolbar. Akan muncul kotak dialog. Silahkan pilih customize the ribbon atau customize quick access toolbar. Kotak dialog yang muncul adalah word option. Kamu masuk ke tab advance. Kemudian scroll ke bawah, masuk pada kelompok display, rubah. Di sini ada show measurement in units of. Pilih di sini sentimeter. Oke.
Sudah? Sekarang satuannya sudah sentimeter. Bunda rasa untuk materi indentation sudah cukup. Semoga kamu bisa praktekkan, kamu bisa selesaikan tugas sebagaimana yang tertera pada modul, dan benar ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.